Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya, dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab. Saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia. Pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu, ya. Jadi Anda yang jawab. Anda yang jawab. Saya ini memiliki sahabat, dia adalah wakil ketua intelijen BIN-nya Malaysia. Dia sewaktu pemilihan menteri, dia menelpon saya kaget juga, udah lama nggak berkomunikasi sama dia. Kemudian dia mengatakan bahwa, brother, ini pemilihan menteri oleh presiden Anda kali ini berbahaya. Saya bilang, kenapa gitu ya? Nah, maaf, kita lompat sebentar teman-teman semua, bahwa di dunia shadow, setiap hari kita selalu berdiskusi. Maaf, suara saya kedengeran nggak? Saya kok agak putus nih. Masih oke? Tes 1 dulu. Oke. Teman-teman, jadi sahabat saya itu mengatakan bahwa ada bahayanya pemilihan waktu itu. Jadi saya mau menceritakan tentang dunia shadow. Jadi di setiap negara, dunia intelijen itu selalu mengawasi negara lain. Jadi misalnya di CIA, di Langley, itu yang mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa lebih dari 10 doktor ilmu kebijakan ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah, terutama Indonesia, dia bisa mereview. Dan kita tahu intelijen di negara-negara ASEAN juga melakukan hal yang sama, karena Indonesia adalah kakak nomor 1 ya kalau di cerita kungfu itu, atau kakak tertua di ASEAN. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasti dimonitor oleh negara-negara tetangga kita, karena kalau itu bisa berbahaya atau bisa mengganggu atau itu bisa menguntungkan, mereka harus mengantisipasi atau membuat langkah-langkah kerjasama kalau itu menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia masih segitu sensitif dunia intelijennya atau dunia shadownya, apakah masih mereview kenapa Filipina kemarin menyatakan mendukung Cina bukan mendukung Amerika, dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati sekali saya membicarakan hal ini di publik. Tapi yang jelas teman saya, singkat cerita, adalah bahaya. Saya bilang, kenapa? Saya merasa heran kenapa Pak Jokowi waktu kemarin jadi udah mengumumkan menteri itu, kenapa banyak memilih menteri yang dari orang kaya atau anak orang kaya. Jadi anak orang kaya itu adalah mereka yang sudah makan di piring golden platter sama silver spoon gitu ya. Mereka nggak tahu rasanya susah atau orang kaya, karena orang kaya itu melenakan atau terlena dengan kekayaannya sehingga mereka tidak sensitif lagi. Jadi mereka kalau ada kita tahu di ke depan tahun 2020, sekali lagi ini masih 2019, kalau krisis, kalau ada tindakan war, perang sama Amerika dengan Tiongkok, itu mereka harus orang-orang yang sensitif. Saya lihat mereka nggak terlalu sensitif nih gitu ya. Nah, saya waktu itu nggak percaya Anda punya rasa, bener nggak? Saya sarankan Anda mundur kalau Anda yang ditarget oleh Pak Presiden. Atau kalau Anda bukan yang tidak ditarget, tetapi Anda merasa Anda tidak mampu, mundur. Karena sekali lagi, kami, rakyat, kita-kita ini sudah capek Indonesia nggak pernah jadi juara dunia lagi. Atau nggak pernah jadi juara Liga Champion. Atau nggak pernah juara Asia. Atau antar kampung aja kita jadi nggak juara ini. Gitu. Jadi saya pikir sebaiknya kalau lagi pertandingan bola, menteri-menteri yang ditarget atau merasa dirinya tidak mampu mundur gitu ya. Dan kenapa mundur? Karena kan Anda punya rasa, Anda lihat kayaknya saya nggak perform deh, ya sudah mundur aja. Lalu kepada menteri yang ditarget, mundur. Sekali lagi, ini bukan krisis, ini udah extraordinary. Jadi kalau di masa ordinary, di masa ekonomi biasa saja, itu cara mengelola ekonominya gampang, cara mengelola negaranya gampang, berdasarkan
demand supply berdasarkan boom bust. Kita tahu ekonominya lagi boom, lagi naik, atau lagi bust, lagi turun. Begitu lagi turun, suku bunga diturunin supaya terangsang lagi, dan lainnya. Begitu ketinggian, suku bunga dinaikin, uang lagi ditarik. Itu adalah teori ekonomi biasa, juga mengelola negaranya biasa. Di masa krisis seperti tahun 98, seperti tahun 2008, mengelola negara at crisis itu ada lagi strateginya. Jadi itu ada extraordinary. Sahabat semua, saya mengingatkan saat ini bukan lagi negara atau dalam dunia dalam keadaan krisis atau krisis, tapi dunia at war. Itu kategorinya berbeda. Jadi sahabat semua, saya juga mengingatkan Anda para menteri, mudah-mudahan Anda mendengar live, menonton live video ini atau nanti rekamannya, bahwa yang namanya at war itu berbeda ngelola pada saat ekonomi atau dunia dalam keadaan krisis atau dalam keadaan normal. Sejak 2017 dunia confirm dalam keadaan economic at war, karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019, sekarang sampai 2020 udah 3 tahun, ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis. Tidak, sekali lagi ini dalam keadaan war. Saya sekedar mengingatkan, ketika Donald Trump dilantik Januari 2017, besoknya Pak Trump menaikkan anggaran militernya menjadi 700 billion dolar. Saya mau ingatkan, anggaran militernya 700 billion dolar. Padahal biasanya cuma 500, naik 200 billion. Saya hanya mengandaikan anggaran Menteri Pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dolar. Indonesia anggaran militernya hanya 9 billion dolar. Sementara Amerika dalam 1 tahun nilainya 700 billion. Sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa jika seluruh anggaran militer dunia digabung, Tiongkok yang 200 billion, Jepang, Korea Selatan, Australia, semua di total, itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika. Dan Amerika memang mendominasi militer, mendominasi. Dan keesokan harinya dia mengangkat Pompeo menjadi Direktur of CIA, orang number 1 CIA. Dan kita tahu dunia militer itu ada 2. Yang satu kombatan atau perang atau pakai bedil, di mana 60% dari anggaran yang 700 billion tersebut untuk kombatan, yang 40% adalah untuk CIA operation. Ini mengagetkan dunia. Karena artinya pada saat itu Trump sudah mendesain Amerika dalam keadaan war atau perang. Disinilah preparationnya Amerika sudah matang. Kemudian 2017 akhir 2018 awal, Amerika declare trade war atau perang dagang, karena Amerika dulu mendominasi dunia. Jadi gini, negara itu berdaulat kalau ada yang didominasi. Jadi contohnya Korea Selatan, dia mendominasi kecantikan, make up, beautician. Jadi dia gunakan K-pop dan drakor sebagai frontingnya, back endnya adalah industri kosmetik. Untuk bukti, saya tahu sahabat semua pasti penggemar drakor, drama Korea, dan kamera di dalam mengambil syuting acara drakor pasti fokus di wajahnya. Anda akan terpesona dengan wajah orang Korea yang nggak ada pori-pori tersebut. Dan Anda bisa jatuh cinta karena cantik atau gantengnya orang Korea tersebut. Nggak kayak saya begini kan mukanya. Ada tambelan-tambelan. Kalau mereka mulus gitu ya, jalan tol pantat bayi aja kalah mulus gitu ya. Nah, jadi itu adalah etalasenya. Itu adalah front end-nya. Begitu kita terpesona, dunia terpesona, film itu disebar gratis. Itulah kalau negara kompak dengan pengusahanya. Kemudian Korea mendominasi kosmetik. Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea. Dan itulah namanya world domination. Dan kita tahu military domination masih dikuasai oleh Amerika. Jadi sahabat semua, setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi. Kemudian kita tahu China, Tiongkok, dia mendominasi trade domination. Jadi kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang menguasai perdagangan, Cina number 1. Kemudian siapa yang menguasai mendominasi informasi teknologi, Amerika. Kemudian siapa yang mendominasi keuangan dunia, Wall Street, gitu ya.
Siapa yang mendominasi currency yang transaksi dunia? 97% menggunakan dolar gitu ya. Jadi dolar dominationnya, currency domination dipegang dolar. Jadi kalau kita lihat dari world domination, military domination dipegang Amerika, currency domination dipegang Amerika, transaksi domination kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika, trade domination dipegang China, kosmetik, beautician dan lain sebagainya dipegang oleh Korea. Indonesia di mana dominasinya gitu ya? Kalau kita tidak mendominasi, kita jadi victim. Karena itu saya pernah bilang bahwa kalau kita mau bermain, ada yang kita bermain. Kita ini berada di 80% wilayah kita adalah lautan, dan lautnya adalah di Katulistiwa, di mana tempat beternak atau bertelur hampir seluruh kehidupan laut adalah di wilayah yang berkarang dan seperti Indonesia ini. Sehingga kita punya teh jangan sampai di Bremen menguasai, kita punya tembakau ada di Eropa juga pasarnya atau bursanya. Kalau kita mau mendominasi, ini yang saya mau sarankan ke pemerintah sekarang, kalau kita mau berdaulat, apa yang kita dominasi? Yang kita mau dominasi adalah bursa ikan. Jadi kalau bisa, Indonesia menentukan harga ikan dori, harga ikan apapun, salmon, apapun itu, karena kita bisa jadi raja ikan, dan ikan adalah binatang yang saat ini kita bisa mendominasi. Ada yang bilang mendominasi utang gitu ya. Sahabat semua, jadi kalau kita mau bernegara, mau menjadi negara berdaulat, seperti misinya kita, seperti impiannya kita, seperti tugas kita mengingatkan bernegara adalah, yuk menjadi negara berdaulat. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja, orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua, gitu ya. Itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara, dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya. Nah, how the world work? Bagaimana cara dunia bekerja, saya mau ingatkan. Bahwa dari dulu sejak tahun 44 pada saat diputuskan pemenangnya adalah pemenang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Jadi bedakan tahun 45 ke belakang sama tahun 45 sampai sekarang. Tahun 45 sekarang itu yang mengatur adalah pemenang perang dunia kedua. Jadi siapa pemenang perang dunia kedua? Amerika dan sekutu. Dan mereka mengaturnya begini. Satu, currency-nya harus pakai dolar gitu ya. Kedua, mendirikan IMF. Ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua sekedar mengingatkan, suara Amerika itu 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pinter semua ya, Amerika. Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat. Jadi how the world, cara dunia bekerja udah paham ya. Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen
harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin. Lihat aja penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil dan lain sebagainya itu perang terus, ada kartel, ada drug dan segala macam, dan Afrika juga perang terus. Ingat, karena dengan perang ini mereka bisa kontrol. Anda ingat ya, kurang ajar ya. Ini sekali lagi, ini semua by design. Jangan bilang ini karena oh ini wayai ngono, enggak, ini by design. Jadi lalu negara market itu tidak boleh miskin, tapi tidak boleh kaya. Jadi kita di track di tengah. Jadi saat ini Indonesia misalnya negara upper middle, jadi kita dapat $4.000 kira-kira. Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi. Ingat, Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk. Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 terus naik jadi 7.000? Nggak mungkin. Gitu ya. Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak dari 4.000 terus ke 7.000? Nggak mungkin. Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6%, 2-3%, kayak gitu aja terus. Karena kita adalah market, India adalah market, Tiongkok adalah market gitu ya. Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet, dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya, dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab. Saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia. Pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu. Ya, jadi Anda yang jawab. Anda yang jawab. Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit, gue tahu tuh maksudnya bosman negara mana dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya. Tapi wis, kita nggak usah ngegosip karena ngegosip itu nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara bernegara yang benar. Jadi sudah mulai mengerti how the world work gitu ya. Nah, karena itu kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah number one itu dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana. Ini yang saya kok nggak diambil sih, goblok bener lu gitu ya. Nah, jadi begini. Saya sekedar mengingatkan, COVID hari ini kita harus diskusikan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lain. COVID ini begini, terlepas dari Anda percaya bahwa COVID itu konspirasi atau COVID itu biologi, out of control, gitu ya. Terserah. Tapi kita mikir yang netral aja. Anggap ini adalah memang biological event atau peristiwa maha dahsyat pandemik, memang biologi. Nggak ada yang mengendalikan, nggak ada. Jadi kita anggap kita adalah orang baik yang tidak punya persepsi buruk. Kita menganggap ini adalah kejadian yang normal. Oke. Kalau kejadian yang normal, maka untuk mengobati atau dunia vaksin itu dunia virus itu obatnya adalah vaksin. Jadi menurut pengalaman, vaksin itu kira-kira 12-18 bulan. Jadi kalau kita anggap bulan Januari 2020, dunia berkompetisi untuk membuat vaksin COVID, maka kira-kira tercepat adalah Januari 2021. Gitu ya. Seluruh dunia saat ini sedang melakukan hal yang sama, bagaimana menciptakan vaksin untuk mengalahkan COVID. Jadi kalau 2021 katakanlah negara Prancis atau katakanlah Singapura duluan ternyata menemukan COVID tersebut, vaksin COVID tersebut. Jadi begitu dia menemukan di Januari 2021, kemudian dia akan mencetak secara komersial. Jadi dia akan membuat pabrik, dia akan menambah produksi dan lain sebagainya. Kira-kira tambah 6 bulan. Jadi Juli 2021 baru vaksin itu untuk negaranya dan daerah sekitarnya. Dan kira-kira untuk merata di seluruh dunia atau the rest of the world, ini kira-kira memakan waktu sampai Desember 2021. Sahabat semua, Desember 2021 itu waktu yang lama. Ingat, baru 6 bulan aja dari Januari ya,
dari Januari sampai sekarang, Zara salah satu ini baju Zara rasanya. Zara sudah menutup 1.200 outletnya di seluruh dunia. Airbnb yang tadinya 12 tahun ini menguasai dunia hospitality di luar hotelier, tahu-tahu musnah hanya dalam 6 minggu, gitu ya. Dan kita tahu Patek Philippe, Rolex, Hermes, Chanel, barang-barang mewah tadi ya, Ferragamo dan lain sebagainya, berhenti produksi. Karena barang mewah saat ini orang nggak mau pakai Chanel, nggak mau pakai Gucci, mau ngapain lo gitu ya? Nggak kemana-mana gitu. Walaupun sekarang COVID sudah selesai atau banyak yang melepas PSBB-nya, tapi COVID-nya belum hilang dan banyak orang-orang yang merasa ntar aja deh gitu ya. Jadi ada perusahaan misalnya Unilever katanya kemarin itu baru mulai operasi kantornya, tentu ada yang kena COVID, kantornya tutup lagi, work from home lagi, dan ini terus menjadi bergilir sehingga ekonomi Indonesia di 6 bulan ke depan ini sangat genting. Ini akan menjadi downtrend turun. Jadi saya mengingatkan sahabat semua, kalau Anda punya uang jangan invest dulu, ganti ke dolar atau ganti ke emas gitu ya, terutama emas. Hati-hati, jangan, oh ini tanahnya murah, dia punya di bank nih harga 200 juta nih, cuma sabar 6 bulan lagi jangan tinggal 50 gitu ya. Sabar, sekali lagi. Saya hanya mengingatkan bahwa ini worst scenario, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau shit happen, Anda udah punya plan B-nya. Sekali lagi sahabat semua, saya ngomong begini kelihatannya menyeramkan, tetapi memang berangkatnya saya dari trade analysis. Saya melihat apa-apa dari worst scenario, dari skenario terburuk, dari trade analysis. Kalau itu bisa diselesaikan, ya sudah, kita aman gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan sampai gini loh. Saya tuh kadang-kadang kesel sama pejabat sekarang ya. Jadi di bulan Januari kita underestimate terhadap COVID. Februari masih underestimate. Jadi sebelum peristiwa terjadi kita tuh underestimate terhadap apapun. Tapi begitu sudah terjadi kita overestimate. Jadi begitu Januari underestimate, tahu-tahu Maret ada, paniknya kayak besok mau kiamat. Kita overestimate. Terus sekarang balik underestimate lagi gitu ya. Sama seperti, akan pernah nggak di laut Natuna Utara? Saya nggak mau lagi menyebut laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara gitu ya. Enggak mungkin perang lah, mereka damai segala macam. Tapi kita underestimate. Begitu perang beneran, kita overestimate gitu ya. Di zaman Pak Harto, di zaman senior-senior kita, itu terbalik. Sebelum kejadian mereka overestimate. Begitu kejadian mereka udah tahu counternya gitu ya. Kembali kita sama. Kita sekarang overestimate aja dulu deh. Anggap COVID ini sampai 2021 baru selesai. Anggap itu dulu. Vaksinnya baru ada. Jadi kita harus sudah nyiapin 1,5 tahun ke depan ngapain? Overestimate. Kalau nggak kejadian nggak apa-apa gitu ya. Nah, kembali ke apa yang harus dilakukan. Jadi saat ini, sekarang kita balik. Kita tambah lagi, bukan dibalik. Gimana kalau benar-benar COVID ini ada skenarionya? Ada globalis yang ingin mengontrol dunia, yang merasa bahwa negara itu less important, nggak terlalu penting. Control the people itu yang menjadi penting. Dan mereka menganggap cara mengontrolnya adalah dengan memberikan reign of terror atau mengirimkan teror. Dengan teror tersebut dunia panik akhirnya solusinya di mereka, teknologi, medicine dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mereka ini by design, kapan vaksinnya keluar? Mereka pasti udah punya vaksinnya gitu ya. Kapan vaksinnya keluar? Vaksinnya keluar adalah 2 bulan sebelum vaksin kompetitornya datang. Kenapa? Karena ngitungnya begini. Saat ini di dunia ada 11 juta terpapar, di Indonesia ada 65 ribu hari ini gitu ya. Itu adalah Juli, akhir diperkirakan Indonesia mungkin 100 ribu, dunia kira-kira 20 juta. Di akhir 2020, dunia kira-kira mencapai 50 juta. Di pertengahan Juli 2021, mungkin sekitar 300-an juta. Dan diperkirakan akhir 2021, 1 miliar manusia terpapar oleh COVID. Dan bagi globalis, cabal, bagi mereka yang orang jahat-jahat ingin mengontrol dunia ini, disitulah baru mereka keluarkan vaksinnya 2 bulan sebelum itu. Karena apa? Udah 9 miliar orang. Kalau 10 juta masih belum, gitu ya, udah 9 miliar orang. Jadi sahabat semua, terlepas ini ada konspirasi atau tidak, angka 2021 itu menjadi visible negatifnya. Nah, kalau 6 bulan pertama sudah menghancurkan ekonomi sekian persen, apa yang terjadi 6 bulan kedua di semester tahun ini? Kita harus prepare, harus bersiap-siap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi nanti kita bahas. Sabar, ini gratisan aja kok. Banyak nanya gitu ya. Sabar.
tahun 2020, Anda tahu video saya, boleh cek 10 bulan yang lalu saya mengatakan 2020 resesi, 2021 puncak resesinya. Tapi saya menganggap saya mungkin salah. Jangan-jangan 2021 adalah depresi. Kalau depresi ini terjadi, Anda sekali lagi harus hati-hati terhadap planning Anda. Jadi sekali lagi, Anda jangan buru-buru. Anda masih muda, Anda adalah calon pemimpin bangsa ini. Langkah Anda benar-benar hati-hati. Anda belajar, diskusi. Selalu overestimate, tapi langkah Anda baby stepnya benar-benar solutif gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan Anda kebayang apa yang akan terjadi dengan versi saya informasinya ini. Udah panjangan nggak? Mau nambah lagi nggak?